حي على الفلاح. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna dina indallahil Islam al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin al-hadis. Hadirin ikhwatu iman, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru yang tetap setia dan masih punya semangat sepenuh jiwa dalam berupaya menggapai derajat mulia di hadapan Zat yang Maha Kuasa melalui berbagai amal utama thalabul ilmi di antaranya. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudrah iroda serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita mendapat kesempatan untuk merasakan nikmatnya hidup di hari raya Idul Adha, kita dapat kembali bersua dalam kajian langka di Sabtu yang kelima kuliah duha Masjid Istiqomah, baik secara langsung Bapak Ibu yang hadir di masjid ini maupun yang mengikuti kajian ini di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Ibnu Hajar Media dan juga YouTube di Istiqomah Media. Sebelum saya menyampaikan materi dalam situasi dan kondisi pandemi yang belum terhenti, kami atas nama pribadi, keluarga dan lembaga tak henti-hentinya menyampaikan takziah untuk orang tua, senior, kerabat tercinta yang dipanggil lebih dulu oleh Allah. Semoga amal ibadahnya diterima, segala khilafnya diampuni, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan di dalam menghadapi musibah ini. Begitu juga bagi Bapak Ibu yang hari ini tengah mengalami sakit, semoga segera disembuhkan Allah. Bismillah ar-raqiqa wallahu yashfika min kulli da'in fika adhibil ba'sa rabbanas washfi anta syafi la syafiya illa anta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di saat bangsa Indonesia tengah berjuang mengatasi berbagai krisis sebagai dampak pandemi yang belum terhenti, kaum muslimin khususnya pemerhati media dihebohkan dengan dua peristiwa. Selain kehadiran sosok yang diklaim bahkan dinobatkan sebagai Imam Mahdi atau imam akhir zaman, juga agama Bahai sesat diapresiasi pejabat melalui pernyataan Menteri Agama yang menyampaikan ucapan selamat, walaupun sebetulnya
ucapan ini telah basi karena berkenaan dengan hari raya besar agama Bahai yang disebut hari raya Nauruz, itu jatuh pada tanggal 21 Maret tahun 2021, dan pernyataan ini memang diunggah di akun YouTube resmi Bahai Indonesia di tanggal 26 Maret tahun 2021. Nah, kajian ini tidak akan membahas tentang sikap pejabat. Biar itu nanti jadi materi di kajian Majelis Sigabah dan Dialog Islam di hari Senin malam Selasa edisi khusus, yang nanti juga akan disiarkan secara langsung. Agama sesat diapresiasi pejabat, terutama berkenaan dengan sejarah agama dan aliran kepercayaan dalam konteks keindonesiaan. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu berkenaan dengan asal muasal dan latar belakang kemunculan sebelum kita membahas tentang pokok ajaran dan penyimpangan. Nah, hal ini penting Bapak Ibu, saya kira untuk disampaikan, mengingat masih ada sebagian pihak yang memandang bahwa Bahai ini adalah agama independen, agama yang berdiri sendiri yang tidak ada hubungan dengan Islam, sehingga tidak tepat kalau disebut sesat, tidak tepat kalau disebut menyimpang, karena toh memang asalnya bukan dari Islam. Nah, maka penting membicarakan sababul kurunyung. You know bu, sababul kurunyung itu bahasa Perancis itu. Jadi asal muasal, apakah memang sejak awal kemunculan itu independen atau terjadi independen dalam perkembangan berikutnya. Nah, maka inilah yang ingin kita bahas dalam kajian di Sabtu yang kelima. Oke, maka sejumlah fakta tak mungkin dibantah. Dilihat dari asal muasal, agama Bahai ini asalnya adalah sempalan dan kelanjutan dari Syiah. Bapak Ibu yang pernah mengikuti kajian kami tentang Syiah, dari induk Syiah itu 4. Ada yang disebut aliran Syiah Imamiyah, Kaisaniyah, Ismailiyah, Kaisaniyah, kemudian nanti pecah sampai akhirnya itu bubuk sampai 300 sekte. Nah, maka asal muasal agama Bahai berdasarkan fakta sejarah tidak bisa dilepaskan dari komunitas muslim melalui pintu Syiah yang disebut dengan Syiah Isna Asyariyah, Syiah 12 imam, atau Syiah Imamiyah. Di Indonesia menggunakan nama samaran madhab Ahlul Bait. Nah, inilah cikal bakal yang disebut dengan agama Bahai yang pertama kali muncul di Persia di abad ke-19. Semula bukan Bahaiyah tapi Babiyah. Selangi Bapak Ibu, jadi asalnya bukan Bahaiyah atau Bahai, cikal bakalnya adalah Babiyah. Nah, Babiyah ini ditujukan pada para pengikut Al-Bab. Bab itu pintu.
gelar bagi Mirza Ali Muhammad As-Shirazi, tokoh Syiah yang lahir tahun 1819 dan wafat 1850. 1850 ibu sedang di mana? Halo, di alam sulbi wat taraib gitu. Nah, jadi awalnya bukan Bahai atau Bahaiyah, tetapi Babiyah. Sebutan bagi pengikut Al-Bab, gelar bagi Mirza Ali Muhammad, seorang tokoh Syiah, walaupun mereka lebih suka menyebutnya Ahlul Bayan daripada Babiyah. Nah, sekte ini muncul, Babiyah ini, di saat negeri Iran sedang galau, menunggu datangnya Ratu Adil versi mereka yang disebut Imam Mahdi. Setelah Imam Mahdi mengalami kegaiban kubro. Jadi kalau gaib sugro, sang imam masih bisa di WhatsApp ku bapak gitu, masih bisa diakses. Contohnya oleh Imam Al-Kulaini, Imam Bukharinya kalau di Sunni. Tapi setelah gaib kubro sama sekali tidak bisa diakses. Sementara umat harus terus tercerahkan, akses ajaran nggak bisa. Nah, itulah yang disebut kegalauan, menunggu datangnya juru selamat, atau yang disebut paham mesianistik atau mahdihisme, yang akan menyelamatkan mereka dari situasi dan kondisi yang buruk. Nah, maka Mirza Ali Muhammad memproklamirkan dirinya sebagai Al-Bab atau pintu bagi imam yang bersembunyi. Jadi aliran Syiah yang lain menyebutnya nanti naibul imam, wakil imam. Nah, yang bersangkutan tidak menggunakan istilah naib, tapi istilah bab. Bab itu berarti derajat tokoh spiritual di bawah imam, walaupun tanpa SK. Nyapan teu aya imam na gaib. Nah, ini yang harus dipahami asal muasal. Sebelum Bahaiyah, asalnya Babiyah. Dicetuskan oleh Mirza Ali Muhammad. Nah, kemunculan ini diklaim merujuk kepada hadis yang populer yang palsu, yaitu ana Madinatul Ilmi. Kata Nabi, aku adalah kota ilmu, wa ali babuhu, atau wa ali babuha, dan Ali adalah pintu kota itu. Nah, itulah klaim atau dalil kenapa Mirza Ali Muhammad memproklamirkan diri sebagai bab, sebagai pintu. Maka kurang lebih konon disinilah sang bab memproklamasikan diri di ruang ini. Catat Bu ya, nanti wisata akhir tahun kita kesini. Yaitu pada tanggal 23 Mei tahun 1844 di kota Shiraz, kota yang terletak di Iran bagian barat daya. Jadi mengumumkan di ruangan ini, sang bab menyatakan bahwa dialah yang kedatangannya telah ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Dia menyatakan ini kepada seorang pemuda. Jadi dari situlah Bapak Ibu,
kita mendapatkan petunjuk bahwa albab merupakan tingkatan derajat spiritual di kalangan sekte Syiah Ismailiyah. Selain itu ya, bab merupakan gelar tingkatan dalam derajat spiritual di kalangan sekte Ismailiyah dan pernah digunakan di masa Daulah Fatimiyah di Mesir. Maka orang yang bergelar albab level kedua di bawah Imam Syiah. Itulah yang dimaksud dengan ajaran Babiyah. Oleh pengikutnya diyakini sang imam yang memposisikan diri sebawah Imam Syiah menerima ajaran langsung, tidak melalui mimpi, mendapatkan wahyu dari sang pencerah gitu, dari Tuhan. Ini contoh yang dinyatakan dalam proklamasinya di Siroj itu. Ia menyatakan, aku bersaksi bahwa tiada seorang pun selain aku di barat dan timur yang bisa mengaku sebagai albab yang akan mengantarkan manusia kepada ma'rifatullah. Tidak ada bukti dariku atas semua itu. Naon cenah buktina bahwa Anda adalah albab? Tidak ada bukti apapun kecuali bukti yang ditunjukkan kebenarannya oleh Nabi Muhammad. Jadi SK-nya tak perlu dari imam, langsung dari Nabi, bahwa saya adalah albab. Kemudian saat di Isfahan juga di Iran, Mirza Ali sang albab juga memproklamirkan sebagai nabi, dan Allah telah menurunkan kepadanya kitab suci yang dinamakan Al-Bayan. Sayang seribu sayang, sang nabi dan wakil Tuhan ternyata ditangkap ku Satpol PP gitu Pak. Nah, maka ditangkap oleh otoritas setempat. Akhirnya Mirza Ali Albab dieksekusi mati pada tanggal 9 Juli tahun 1850 dan jasadnya dikubur di Gunung Karamel, Israel. Oke, nanti saya perlihatkan tempat kedua untuk kita kunjungi. Siapkan Pak bekeliwet, jangan lupa jengkol, jeung peuting. Inilah tempat pekuburannya di Gunung Karamel di Haifa, Israel, yang dianggap sebagai tempat suci bagi para pengikut Imam Bahai. Dan konon merupakan lokasi pusat dunia bagi penganut agama Bahaiyah. Begitu Pak. Dan disitulah ada kuil, yaitu kuil Bab. Inilah sekali lagi fakta yang tidak bisa dibantah, bahwa Bahaiyah memiliki hubungan. Itu yang pertama. Nah, pada saat sang Bab ditangkap, kan pembinaan spiritual dan wali keagamaan kan harus terus berlangsung. Kan tidak mungkin Pak Haji aya masalah dakwah kudu eureun. Nah, akhirnya para petinggi, teman sejawat dari Albab ini mengadakan pertemuan.
Gitu Pak. Jadi sebelum dieksekusi mati, saat tadi di penjara diadakan rapat para petinggi gitu. Petinggi Babiyah. Kurang lebih Bapak Ibu yang hadir itu 5 tokoh di dalam rapat itu. Inilah yang kemudian nanti melatar belakangi lahirnya Bahaiyah. Pertama, Mullah Husain Al-Basrui yang dijuluki Babul Bab, pintunya pintu. 2, Mullah Muhammad Ali Al-Bafarushi yang dijuluki Al-Quddus. 3, Mirza Yahya yang dijuluki Subhu Al-Azal. 4, Zurain Taj Qurratul Ain yang dijuluki At-Tahirah. Yang terakhir Mirza Husain Ali An-Nuri atau Mazandaroni yang dijuluki Al-Baha atau Bahaullah. Dari sinilah lahirlah yang disebut dengan sekte Bahaiyah. Paham Bapak Ibu? Araya itu kita dijempling kia. Halo. Ada Bapak Ibu? Paham? Luar biasa. Belajar sejarah 1800 Ibu baru 10 menit mengerti pala lintar bisa. Udah ya? Nah, jadi inilah tokoh sentral. Ketika sang Bab dieksekusi, dipenjara, maka pentolan petingginya yang 5, satu di antaranya yang kemudian mendirikan Bahaiyah, yaitu Mirza Husain Ali Nuri atau Al-Manzandarani, yaitu beliaulah tokoh sentral pendiri Bahaiyah, pelanjut sekte Babiyah. Karena sang babnya sudah wafat, tidak dilanjutkan lagi Babiyahnya, jadilah Bahaiyah. Yaitu pada tahun 1848 mengumumkan penghapusan syariat Islam dan mendirikan agama baru dengan nama Al-Bahaiyah. Sementara secara terbuka diproklamirkan kurang lebih tahun 1863. Nah, maka Bahaullah sendiri yang lahir tahun 1817 dan wafat tahun 1892 di satu tempat bernama Bahji yang berada di Tanah Suci, masih Gunung Karamel. Inilah kurang lebih tempat tinggal terakhir sang pendiri Bahaiyah dan tempat pemakaman, yaitu di Israel Utara. Catat Bu, tilu. Asik. Siap punya? Kita wisata. Sudah Bu ya? Nah, ini tempat tinggal terakhir sampai wafatnya sang pendiri Bahaiyah. Jadi menghabiskan masa hidup terakhir di tempat ini kurang lebih 12 tahun. Sang pendiri Bahaullah itu. Sudah Bu? Halo? Ada koneksi kan? Koneksinya ada, tahu kan? Nah, jadi Babiyah ke Bahaiyah. Sebelum wafat, nah Bahaullah berwasiat gitu Pak. Jadi sebelum wafat tahun 1892,
Maka ia menulis surat wasiat menunjuk putra mahkota sebagai wali agama gitu Pak. Putra mahkota sebagai pelanjut misionaris Bahaiyah yang bernama Abdul Baha, sebagai suri teladan agama Bahai, penafsir yang sah atas tulisan sucinya, serta pemimpin agama Bahai setelah Bahaullah wafat tahun 1892. Nah ini contoh Abdul Baha selagi muda, dan disinilah tempat persinggahan terakhirnya. Catat Bu, 4. Kade kita banyak tempat wisata nih. Sudah ya? Nah, Abdul Baha yang lahir 1844 kemudian wafat tahun 1921. Sebelum wafatnya berwasiat agar kepemimpinan Bahaiyah berlanjut ke cucu mahkota. Jadi dari bapak ke putra mahkota ke cucu mahkota, yaitu Sogi Effendi yang lahir 1877 dan wafat 1957. Dalam surat wasiatnya menunjuk cucu tertuanya Sogi Effendi Rabbani sebagai wali agama Bahai dan penafsir ajaran agama ini hingga wafat di tahun 1957 itu. Ini contoh Sogi Effendi selagi kecil. Begitu, seperti tetangga ibu kan? Nah inilah pemakamannya, tempat makamnya gitu. Semuanya sama di area yang tadi gitu, yang di Israel itu. Oke, sekarang bagaimana setelah cucu mahkota wafat? Tahun berapa Bu? Kuat hafalan ibu luar biasa ya. Di tahun 18 ya, sampai ke istiqomah dia. Nah setelah sang cucu wafat, sesuai dengan amanat dari Bahaullah, maka umat Bahai dibimbing oleh lembaga internasional yang bernama Balai Keadilan Sedunia. 5 tah tempat kunjungan teh. Nah ini Pak contohnya. Jadi Balai Keadilan Sedunia ini sebuah lembaga yang memiliki otoritas tertinggi. Nah ini isinya 9 anggota, perwakilan dari semua majelis rohani nasional tiap negara. Seperti di Roma lah gitu, dari berbagai katedral. Nah dipilih per 5 tahun 1 kali. Pemilu yang perdana gitu, itu terjadi di tahun 1963. Pemilihan perdana setelah Sogi Effendinya wafat, sang cucu. Maka lembaga inilah yang menjadi acuan untuk agama Bahai. Begitulah Bapak Ibu sababul kurunyungnya. Jadi Bahaiyah al aslu Babiyah gitu. Bahaiyah asalnya Babiyah, dari Syiah Isna Asyariyah atau Syiah Ismailiyah. Inilah fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Ibu saja sampai apal tahunnya. Luar biasa Ibu. Saya belajar ini 20 tahun belum selesai, Ibu cuman setengah jam.
Palalin terjemah istiqomah. Kita kenalan selain tadi latar belakang, satu lagi sebelum masuk ke ajaran, yaitu tempat ibadah. Inilah yang akan kita kunjungi keliling dunia, Bu. Tadi cuma 5 ini di berbagai negara. Ini perwakilan saja, Bu ya. Perwakilan saja. Karena di Bandung belum ada, nanti saya perlihatkan tempatnya di mana. Besok kita silaturahmi. Ini saya ambil. Jadi intinya bahwa rumah ibadah Bahai itu tidak ada desain khusus. Artinya tidak dipatok. Oke, yang penting nanti menggambarkan adanya kebersamaan. Nah, ini saya ambil contoh rumah ibadah agama Bahai di New Delhi, India, di Sydney, Australia, di Uganda, di Illinois, USA, Amerika, kemudian di Frankfurt, Jerman, dan di Santiago, Chili. Inilah contoh yang India gitu. Jadi sesuai urutan. Urutan dari atas ke kanan, dari kiri ke kanan itu di New Delhi, India. Kemudian Sydney, Australia. Yang ketiga urutan di atas itu di Uganda. Urutan yang keempat di bawah itu Amerika. Kemudian yang kelima di tengah bawah itu adalah Frankfurt, Jerman. Kemudian yang terakhir itu Santiago, Chili. Ada berapa negara, Bu? Siap, Bu? Alhamdulillah. Jadi entong ka Pangandaran wae akhir tahun teh bosen. Ulah ini mah orang berkeliling. Siapkan liwat. Cukup ya? Nah, mari kita berkenalan dengan Bahai Indonesia. Termasuk di Bandung gitu. Ya kalau ternyata tetangga ibu. Halo. Ya. Jadi dari keliling dunia tidak lengkap kalau tak bicara Indonesia. Tak abdol kalau tak bicara Bandung dah. Inilah diantara sekilas gambaran Bahai di Indonesia gitu. Masuk di Indonesia mulai 1878. Di antara misionarisnya yaitu Jamal Effendi dan Mustafa Rumi, pedagang asal Persia dan Turki. Pintu awal masuk Bahai ke Indonesia melalui Sulawesi. Begitu awalnya, Pak. Yang nanti kemudian berkeliling sampai ke Bali dan lain sebagainya. Itu singkat ceritanya begitulah. Oke. Nah, di zaman Soekarno agama ini, ajaran ini pernah dilarang. Gitu, Bu. Dengan dikeluarkannya Kepres keputusan Presiden nomor 264 tahun 62. Tetapi di tahun 2000 Kepres itu dicabut lagi oleh Presiden era Gus Dur gitu. Coba ya. Nah, jadi kalau di dunia ini tolong dikoreksi karena saya belum mensensus kembali BPJS gitu kan. Data sensusnya sudah berdiri resmi diakui itu hampir di 237 negara. Itu 2015 tuh, Pak. Nanti tolong dikoreksi sebelum saya sensus lagi. Nah, maka diperkirakan tersebar di hampir 120.000 tempat di dunia. Gitu, Bu. Nah, maka kurang lebih populasinya 5 sampai 7 juta penduduk yang menganut Bahai. Itu untuk kilasan nasional. Mari kita lihat Bandung. Bisita tangga ibu. Nah, ini Bandung. Nah, agama Bahai Bapak Ibu, kalau nanti ngajinya di Medan, saya menerangkannya Bahai Medan gitu dah. Kalau nanti di Padang ngajinya Bahai Padang.
Ini karena ngajinya sedang di Bandung, tak afdol kalau tidak membicarakan Bandung sebagai tanah air beta gitu kan. Nah, agama Bahai Bapak Ibu masuk di Bandung itu sekitar tahun 69 tahun 70, saya belum lahir. Oke, karena saya baru 17 tahun kan Bu gitu. Belum ada. Nah, disebarkan oleh seorang dokter suami istri Bu ya, yang keturunan Iran. Terutama suaminya juga misionaris, artinya penyebar agama dan ajaran Bahai. Periode kedua ia pindah dan telah menetap di Bandung sekitar tahun 1969 gitu Bu. Nah, rumahnya dijadikan tempat ibadah gitu Bu. Di antaranya kegiatan rutin keagamaan, perayaan tahun baru Nawaruz untuk umat Bahai, hari Ayamiha, kelahiran Sang Bab, karena rumahnya cukup besar. Nah, dalam perkembangan sampai hari ini paling tidak ada 3 lokasi pusat kegiatan agama Bahai, karena belum punya tempat seperti di tempat yang lain yang tadi. 1 Jalan Baladewa, 2 Jalan Kejaksaan, 3 Jalan Imam Bonjol. Mau disebut ke nomor rumah nabi sekadar itu Bapak. Oke. Gitu Bapak Ibu. Nah, itu rutin gitu. Jadi nanti ada kegiatan mingguan gitu, ada kegiatan tahunan. Jadi sekali lagi, karena belum punya tempat seperti tadi, maka diadakannya di rumah-rumah agama Bahai di Bandung itu. Itu sementara ya. Jadi baru saya ketahuinya baru 3 tempat yang dalam tanda petik pusat kegiatan di Bandung. Barangkali nanti Bapak Ibu juga mendapatkan tempat yang lain, boleh jadi sudah menyebar leading sektor, titik-titik yang mengacu kepada 3 tempat ini gitu. Jadi si bapaknya sudah wafat, kalau tidak salah si ibunya masih ada gitu, yang di Jalan Kejaksaan yang keturunan Iran itu. Nanti kartu namanya saya kasih begitu Bu, nomor kontaknya ada gitu ya. Isi rumahnya seperti apa ada gitu. Jadi kalau ibu nanti mau diperiksa gitu, periksa vaksin hati gitu oleh Bahai. Udah Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebih inilah cuplikan sekilas asal muasal dalam konteks pentingnya kita mempelajari, paling tidak dari penjelasan yang singkat ini ada fakta yang tidak bisa terbantahkan, bahwa asal muasal agama Bahai tidak independen, tidak berdiri sendiri, tetapi ada genealogi, ada gen, walaupun kemudian membuat sendiri setelah sang imam dieksekusi gitu. Oke, mari kita kepada pokok ajaran. Tidak semua saya tampilkan, termasuk nanti sistem kalender dah. Saya nanti data komplit sistem kalendernya, menyangkut dalam 1 bulan jumlah harinya berbeda dengan kita, walaupun jumlah 1 tahunnya sama 365 atau 366 hari, tetapi perhitungan per bulan itu bukan 30 hari gitu, si kalendernya itu. Nah, itu tidak akan saya bahas karena itu akan terlalu panjang, tetapi nanti saya berikan kalender keagamaannya saja. Jadi tanggal berapa umat Bahai menyelenggarakan apa, saum tanggal berapa gitu, begitu. Oke, barangkali ada relawan yang mau mencetak kalendernya. Oke ya. Jadi sama seperti kami punya kalender orang Syiah gitu Bu, supaya kita tahu agenda keagamaan mereka itu hari apa saja. Maka di rumah kami banyak model desain kalender Syiah supaya apal gitu. Oh, hari iya berarti mereka memperingati ini sebagai bagian dari propaganda gitu. Siap Bu? Cetak?
Gratis lah. Barang siapa yang punya kalender Bahai di rumahnya masuk surga tanpa hisab pokoknya. Sudah ya, ini contoh pokok kesesatan. Pokok kepercayaan pertama tentang ketuhanan. Sesungguhnya hakikat ruhaniyah yang keluar dari Allah telah bersemayam pada diri albab secara materi bukan jasmani. Jadi ada inkarnasi. Albab adalah Tuhan dan ia suci dari dosa dan kesalahan. Dan zat Allah telah bersemayam dalam dirinya, wihdatul wujud. Derajat albab sampai derajat ketuhanan. Itu kepercayaan tentang Tuhan. Dua, kenabian. Sesungguhnya para nabi semuanya mulai dari Adam telah berwujud pada diri albab. Mereka mengambil darinya jalan untuk kembali lagi ke dunia. Albab melihat dirinya sebagai wakil hakiki dari para nabi semuanya dan sebagai pengungkap atas risalah mereka. Ia memproklamirkan dirinya sebagai nabi baru dan bahkan ia pun bukan penutup nabi, tapi masih ada nabi-nabi sampai tidak ada batasnya. Sehingga Bahaullah, pelanjut ajaran Bab Mirza Ali, mengaku sebagai nabi dan menghapus syariat Al-Babiyah sebagaimana Al-Bab menghapus syariat Islam. Jadi tiap datang pemimpin baru, wali agama baru menghapus yang lama gitu. Kemudian yang ketiga tentang menghapus syariat. Para penganut syariat Islam dalam kebenaran sampai malam munculnya albab membawa agama al-babiyah. Setelah itu syariat sebelumnya batal dan dusta dengan datangnya nabi di zamannya. Kitab Al-Bayan dalam pandangan mereka menyamai kitab suci Al-Quran. Albab memiliki hak pilihan mutlak untuk mengubah hukum-hukum dan menggantinya, karena albab datang sebagai penyeru syariat Islam dan yang mereformasi hukum-hukumnya. Kemudian tentang takwil. Mereka menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran batini atau esoterisme ekstrim, seperti Yusuf adalah Husain, matahari adalah Fatimah, bulan adalah Muhammad, 11 bintang yang sujud kepada Yusuf adalah 11 imam Ahlul Bait. Wahyu memiliki penakwilan tinggi, rahasia misteri, makna rumit dan pemahaman tersembunyi yang tidak dapat dijelaskan oleh Tuhannya, yaitu albab menurut mereka. Contoh lain tentang hari kiamat. Mereka mengingkari semua perkara akhirat sampai hari kiamat, kebangkitan, Syirat, mizan, hisab, surga, neraka dan lainnya. Terakhir, peribadatan, contoh sholat dan puasa. Sholat berjamaah tidak wajib kecuali sholat jamaah pada sholat jenazah. Sholat hanya 9 rakaat saja dalam satu hari, dengan 3 kali sholat masing-masing 3 rakaat.
Ibadah puasa buat mereka adalah mencegah nafsu dari semua yang tidak diinginkan oleh albab. Albab tebeki jengkol saum. Gitu Bu. Mereka berpuasa sebulan penuh selama 19 hari. Gitu Bu. Karena memang sistem pendanggalan mereka 1 bulan itu 19 hari. Dan 1 tahun itu 19 bulan. Tapi jumlah harinya sama secara samsiah 365 atau 66. Berarti nanti ada yang diseplit gitu. Jadi 19 bulan gitu Bu. Per bulannya 19 hari gitu. Nah itulah sistem kalendernya. Nanti ada istilah khusus, ada Jamal, ada Ja'far gitu. Hari Sabtu disebut Jamal. Nah kalendernya ada. Nah itu sekali lagi itu yang saya katakan tadi, ada kalender resminya, kalender ibadahnya, ada almanaknya gitu. Kemudian puasa wajib mereka lakukan selama 19 hari. Tanggalnya itu dari tanggal 2 sampai tanggal 20 Maret sebelum jatuh hari raya Nauruz yang jatuh setiap tanggal 21 Maret. Jadi lebaran unggal bulan. Gitu Bu. Nah hari raya Nauruz itu sebenarnya adalah tradisi kebangsaan Persia yang diberikan stempel kesucian agama dalam ajaran Syiah maupun Bahaiyah. Jadi asalnya dari Zoroaster Persia gitu, Majusi. Tapi nanti dilabeli sebagai ajaran suci yang bersumber dari Syiah dan Bahaiyah. Nah menurut mereka puasa diwajibkan mulai umur 11 tahun sampai 42. Jadi ada batas usia seperti divaksin Pak gitu. Setelah 42 bebas, tidak wajib. Mau saum silahkan, mau tidak apa, karena sudah selesai. Sudah deposit setor, kuota sudah habis. Kuota saum tetiasa di top up. Maka kalau mau saum, kalau tidak silahkan gitu. Kemudian bab ibadah haji. Ibadah haji menurut mereka adalah ziarah ke rumah tempat lahirnya Albab Mirza Ali, ziarah ke tempat penjaranya, dan ke rumah 18 pemimpin lainnya. Setelah tongkat estafet Albab beralih ke Bahaullah yaitu Mirza Hussein Ali, maka kiblat solat dan tujuan haji mereka berubah ke Haifa, Israel. Gitu Bu. Jadi bukan ke Baitullah lagi di Mekah, tapi ke Gunung Karamel di Haifa, Israel. Nah akhirnya saya tutup kajian ini dengan kesimpulan apa sebetulnya agama Babiyah Bahaiyah dan bagaimana fatwa ulama, terutama fatwa ulama dunia. Inilah kesimpulan dari beberapa aspek latar belakang, asal muasal dan sejarah, pokok-pokok kepercayaan, kiranya tak berlebihan. Catatan terakhir dari para ulama perlu saya hadirkan, tetapi mohon maaf yang sebesar-besarnya teks Arabnya tak sempat dijabrigi. Tetapi apalah artinya Arab gundul bagi Bapak Ibu ditambul ku Bapak Ibu. Bari perem datas malahir baca qiraatul kutub. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Walhasil aliran Babi Bahai atau Bahaiyah Babiyah Bahaiyah adalah sekte buatan manusia, hasil percampuran banyak agama dan aliran filsafat. Agama mereka adalah campuran dari Buddhisme,
Brahmaisme, paganisme, Zoroaster, Yahudi, Kristen, dan Islam. Panduan sekte Sufi dan Batini. Pondasinya dibangun atas reruntuhan filsafat batiniah yang bertujuan utama menghancurkan Islam dengan alat takwil, klaim risalah, wahyu, dan syariat yang menghapus hukum Islam. Ini seperti dinyatakan oleh Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Muhammad Khudor Hussein, di dalam kitabnya Rosail Islah di jilid 2 halaman 188. Sementara untuk memberikan bimbingan Islam kepada umat menyikapi fenomena agama Bahai ini, lembaga-lembaga fatwa dan ulama dunia telah meresponnya. Antara lain fatwa ulama, yaitu fatwa Syekh Salim Al-Bisri, Grand Syekh Al-Azhar, Mesir, menyatakan penganut Bahai adalah kafir. Kemudian fatwa Darul Ifta Mesir tahun 1939 dan Komisi Fatwa di Al-Azhar tahun 1947. Muslim yang mengikuti agama Bahai adalah murtad. Kemudian fatwa Syekh Grand Syekh Al-Azhar Gadul Haq tahun 1981, tidak sah alias batal pernikahan muslimah dengan lelaki penganut agama Bahai. Pernikahan itu batal menurut syariat dan hubungan suami istri itu haram seperti perzinahan. Demikianlah Bapak Ibu sekilas tentang agama Bahai, baik dari sisi asal muasal, pokok-pokok kepercayaan maupun panduan dari para ulama agar umat tetap terselamatkan secara akidah, ibadah, dan muamalah, terutama dari propaganda yang mengatasnamakan persatuan lintas iman dan soliditas lintas kemanusiaan. Pada dasarnya tak lepas dari propaganda toleransi, sekularisme, yang disitulah terkadang demikian halus pasti menganggap ajaran ini bagus karena mengajarkan kebaikan, kedamaian, dan kesejahteraan. Inilah hal yang perlu sampaikan. Jangan ada pertanyaan Ari Menteri Agama nanaon ulah gitu. Nanti pembahasan kebijakan hubungan di NKRI, nah itu nanti akan dibahasnya di malam Selasa di Majelis Sigabah. Ini penting terutama menyangkut Undang-Undang PNPS tahun 65 sebagai pagar pengaman dari penodaan. Ketika masih ada pagar pengaman keneh 300 aliran menjamur di Indonesia, terbayang bagaimana kalau pagar pengamannya sudah runtuh, yang terus diusahakan diadakan judicial review ke MK untuk dibatalkan. Tapi qadarullah sampai hari ini masih bertahan. Itulah perjuangan jihad konstitusional kaum muslimin. Selain jihad tadi secara keagamaan, kita punya tugas yang luar biasa. Insya Allah kamu ibu mah dah semangat jihadnya luar biasa, tak akan pernah mengenal kata mundur dalam kamus pejuang demi izah Islam wal muslimin melalui amal solih kita bersama. Bapak Ibu, saya kira tidak ada pertanyaan karena Bapak Ibu mah tos pala linter. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, juga menjadi nutrisi dan energi bagi kita bersama agar tetap setia mengawal setiap langkah dakwah demi izah Islam wal muslimin,
Dan tak lupa, saya akan selalu mengingatkan, mari bersama-sama kita kuatkan daya iman, tingkatkan daya imun agar aman bersama ikhwatu iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي